Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita dari Patron akan membahas materi literasi bahasa Indonesia SNBT. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi buat semuanya. Sebelumnya saya izin share screen buat materinya terlebih dahulu ya. Kita nggak lama-lama, langsung saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oh, suaranya nggak terlalu keras ya. Oke, 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 oke. Sebentar ya, guys. Oke, di sini materi literasi bahasa itu merupakan salah satu ujian yang bakal ada di SNBT ya, guys. Ini merupakan salah satu tes SNBT untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, sebentar. Next. Kok nggak bisa next ya? Sebentar, guys. Untuk materinya, bisa apakah slide-nya berjalan? Biasanya kan nggak berjalan. Tolong di chat di kolom komentar. Slide-nya berjalan nggak? Kalau ini slide-nya di materi nggak berjalan ya? Oke, 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 oke. Thanks ya udah respon. Oke, thanks, thanks, thanks. Jadi, di literasi bahasa Indonesia nanti kalian akan disajikan jenis teks yaitu teks informasi dan sastra. Kemudian kalian juga diberi konteks bacaan berupa personal, sosial, budaya, saintifik. Kemudian tipe soalnya yaitu kalian harus menemukan informasi berupa gagasan utama ataupun juga kalian dikasih informasi seputar ide pokok juga. Kalian harus mencari ide pokok atau pikiran utama. Kemudian kalian mengevaluasi dan merefleksi informasi. Nah, kalian di sini akan diberi soal berupa teks atau informasi. Nah, kalian nanti akan saya kasih tips ya, gimana sih caranya buat menyelesaikan teks dari literasi bahasa Indonesia. Sebelumnya, kita akan membahas kembali apa sih gagasan utama itu. Gagasan utama di sini merupakan inti atau pokok pembahasan dalam sebuah teks, biasanya dalam bentuk kalimat pada paragraf. Gagasan utama juga bisa disebut gagasan pokok, ide pokok, atau pikiran utama. Nah, gagasan utama itu terdapat di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif atau di akhir paragraf yaitu paragraf induktif. Dan di sini, nah, kita ada strategi pemahaman teks ya. Pemahaman teks, pengetahuan kosakata, tata bahasa, dan kemampuan menulis. Pemahaman teks merupakan bagian terpenting nih dari literasi bahasa Indonesia. Kita diuji untuk memahami teks secara menyeluruh, mengidentifikasi gagasan utama, dan menarik kesimpulan, dan mengevaluasi informasi yang disajikan juga. Nah, nanti itu teksnya itu bisa berupa naratif, deskriptif, kemudian juga ekspositori dan argumentatif. Seperti itu, guys. Kemudian pengetahuan kosakata. Pengetahuan kosakata itu juga menjadi fokus dalam SNBT. Kemudian tata bahasa kalian juga harus lebih banyak perbendaharaan kata. Kita langsung ya di soal. Sebentar, sebentar. Kita langsung di soal. Nih, contoh soal. Kalian kalian cari, yang pertama kalian baca, itu adalah soal ya, nomor 1, inti bacaan di atas, kemudian pernyataan yang tidak berhubungan dengan isi bacaan di atas. Kok Nara ngomong lagi? Sebentar.
Silakan dibaca. Nanti kita bahas bareng. Inti bacaan di atas. Oke, aku baca ya. Oke, Dinas Perhubungan Gunung Kidul telah melakukan kajian terhadap penataan angkutan di daerah tersebut. Armada angkutan perkotaan yang ada ternyata menambah beban konsumen, terutama yang berasal dari daerah-daerah, sehingga angkutan perkotaan atau angkot akan dilebur menjadi satu dalam angkutan pedesaan, Angkudes. Para penumpang yang berasal dari desa terpaksa berganti angkutan untuk sampai ke kota, baik pusat pemerintah, kabupaten, pasar, maupun tempat lainnya, sehingga menambah biaya di samping itu, jumlah kendaraan khususnya Angkudes dan angkot juga semakin menyusut karena dijual ke luar daerah atau tidak diperpanjang izin tra- tra- trayeknya akibat semakin sepinya penumpang. Di sini pertanyaan nomor 1 yaitu inti bacaan di atas adalah nih, Dinas Perhubungan Gunung Kidul telah melakukan kajian terhadap moda transportasi di wilayah tersebut. Kita baca. Inti bacaan itu biasanya di awal dan di akhir paragraf. Kita lihat ya. Dinas Perhubungan Gunung Kidul telah melakukan kajian terhadap moda transportasi di wilayah tersebut. Kita lihat. Dinas Perhubungan. Ini ya. Ini untuk opsi yang pertama. Ada di sebelah sini. Kemudian yang B, kajian angkutan di Gunung Kidul menyimpulkan perlunya penataan angkutan di daerah tersebut. Ini kalau yang option B, ini belum mencakup paragraf di sini ya. Kajian angkutan di Gunung Kidul menyimpulkan perlunya penataan angkutan. Kan. Kemudian yang option C, pemerintah daerah Gunung Kidul akan melakukan peleburan angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan. Ini belum mencakup. Moda transportasi di Gunung Kidul tidak cukup efektif. Ini harus berisi penjelasannya juga, guys. Ini nggak bisa kalau cuma pernyataan seperti ini belum mencakup keseluruhan dari paragraf juga. Ingat ya, guys. Ingat ya teman-teman, kalau gagasan pokok itu mencakup semua inti dari paragraf tersebut. Terjadinya penyusutan jumlah angkutan. Kita kembali lagi dari ke permasalahan. Untuk inti bacaan di atas, kita memilih A. Kenapa? Opsi tersebut merupakan jawaban yang tepat karena paragraf ini membahas mengenai kajian moda transportasi di Gunung Kidul, yaitu wacana penyatuan angkutan kota atau angkot dan angkutan pedesaan atau angkudes. Jadi jawabannya adalah sorry. Jadi jawabannya A ya. Seperti itu. Inti bacaan di atas. Jawabannya tepat karena ini membahas mengenai kajian moda transportasi di Gunung Kidul, yaitu wacana penyatuan angkutan kota atau angkot dan angkutan pedesaan atau angkudes. Itu. Nah, nomor 2, ada soal pernyataan yang tidak berhubungan dengan isi bacaan di atas. Silakan. Yang pertama, angkutan perkotaan ternyata menambah beban konsumen. Ini ada guys. Sehingga menambah biaya. Ini masih berhubungan ya, karena menambah biaya bagi konsumen. Ternyata menambah beban konsumen. Ini berarti masih berhubungan. Kemudian option B, penumpang dari desa harus naik angkutan lebih dari 1 kali untuk menuju pusat pemerintahan.
terpaksa berganti. Jadi berhubungan ya, teman-teman. Ini masih berhubungan. Sedangkan pertanyaannya adalah tidak berhubungan dengan isi bacaan. Ini yang option B ada di sini ya. Kemudian, biaya perpanjangan trayek yang mahal membuat pemilik angkutan tidak memperpanjang izin. Adakah di sini yang membahas izin? Kita tandain dulu. Kemudian terjadi perubahan jumlah kendaraan di Gunung Kidul. Sebentar. Ini yang C ya. Yang C biaya perpanjangan trayek yang mahal membuat pemilik angkut tidak memperpanjang. Biaya perpanjangan trayek. Apakah di sini ada biaya perpanjangan trayek? Tidak diperlukan akibat sepinya penumpang. Benar. Biaya biaya perpanjangan trayek yang mahal membuat pemilik angkutan. Kita baca dulu di sini. Di samping itu, jumlah kendaraan khususnya Angkudes dan angkot juga semakin menyusut. Menyusut karena dijual ke luar daerah dan tidak diperpanjang. Seperti itu. Ini masih kita tandain dulu. Nah, terjadi perubahan jumlah kendaraan di Gunung Kidul. Terjadi perubahan jumlah di Gunung Kidul. Nih, ada nih. Samping itu jumlah kendaraan. Terjadi perubahan jumlah kendaraan. Next, ada ya. Kemudian penumpang semakin berkurang sehingga banyak angkutan yang tidak beroperasi. Nih, karena dijual di luar daerah atau tidak diperpanjang izin trayeknya. Nah, akibat sepinya penumpang. Berarti ini beberapa masalah di sini membuat angkutan kan angkutan tidak beroperasi. Nah, penumpang itu semakin menyusut karena beberapa peraturan seperti bergantinya angkutan untuk sampai ke kota. Itu juga menyebabkan para penumpang semakin berkurang dalam menggunakan angkutan kota. Nah, di sini jawaban yang tepat itu adalah C. Biaya perpanjangan trayek yang mahal membuat pemilik angkutan tidak memperpanjang izin trayeknya. Opsi tersebut salah karena berdasarkan teks, berkurangnya jumlah kendaraan itu, berkurangnya jumlah angkudes dan angkot disebabkan unit kendaraan yang dijual dan tidak diperpanjang izin trayeknya itu karena sepi penumpang. Karena sepi penumpang. Jadi jawabannya yang C ya guys. Kenapa? Karena pada opsi ini salah. Kembali lagi ke pertanyaannya, yaitu tidak berhubungan dengan isi bacaan. Jadi opsi C, itu salah. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, silakan buat kalian chat di kolom chat aja. Oh iya, ya Allah. Sorry guys, aku baru kebaca kolomnya. Iya C. Kenapa C? Aku jelasin lagi ya. Kita baca di sini, di samping itu jumlah kendaraan khususnya Angkudes dan angkot juga semakin menyusut karena dijual ke luar daerah. Dijual ke luar daerah atau tidak diperpanjang izin trayeknya akibat semakin sepinya penumpang. Jadi opsi tersebut salah karena berdasarkan teks berkurangnya jumlah Angkudes dan angkot disebabkan unit kendaraan yang dijual tidak diperpanjang izin trayeknya karena sepi penumpang. Untuk dia terjadi perubahan jumlah kendaraan. Nah, terjadi perubahan jumlah kendaraan di sini dikarenakan juga karena dijual keluar daerah atau tidak diperpanjang izin trayeknya. Jadi D, ini juga termasuk inti. Next, next ya. Oh, sebentar, teman-teman.
Tadi lupa ya. Oh, maaf. Guys, maaf ya kalau ini. Kita lanjut ya. Ada ini enggak? Ada share screen-nya nggak muncul nggak? Ada. Guys, maaf ya, ini nggak bisa dihapus. Sepertinya kesalahan di aku deh. Coba ya, aku hapus ininya dulu. Oh, bisa, bisa. Oke, terima kasih ya yang udah respon. Bentar, aku kasih waktu kalian buat menjawab soal ini 5 menit ya. 5 menit ya guys. Kita mempersingkat waktu aja. Jadi teman-teman jangan lupa ya kalau kalian mau pembahasan lebih intensif, kalian bisa join di kelas SAS SNBT dari Patron. Nanti linknya aku kasih di akhir video pembelajaran. Aku kasih waktu kurang lebih nggak ada 5 menit deh. Kita baca soalnya terlebih dahulu teman-teman. Udahlah, nggak apa-apa. Kalimat yang dapat menjadi perbaikan kalimat 7. Nih. Ini ya kalimat 7 aku kasih tanda. Aku kasih tanda dulu di sini. Wait. Sebentar. Ini kok. Salah. Ini harusnya. Maaf. Harusnya ini guys. Sorry ya. Sorry. Ide pokok dulu. Kita membahas ide pokok. Sebentar. Salah slide tadi. Maaf ya. Maaf. Ini kita masih membahas ide pokok, kemudian inti bacaan, dan juga pernyataan yang berhubungan. Jadi, tips dari aku, kalian harus baca dulu pertanyaannya sebelum membaca. Nah, kalian harus membacanya secara kilat. Aku baca ya. Etnis Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat, memiliki kekayaan seni budaya yang beragam. Salah satu di antaranya adalah naskah lontar atau takepan yang masih banyak disimpan masyarakat. Naskah lontar antara lain berisi ajaran akhlak, cerita, falsafah, upacara adat, keagamaan, dan solidaritas sosial. Naskah ini beraksara Jawa kuno, Jawa, Bali, dan Sasak atau Jejawan. Keberadaan naskah ini kemudian melahirkan tradisi membaca naskah lontar. Tradisi membaca naskah lontar biasanya diselenggarakan pada acara tertentu, seperti hitanan, ngurisang, atau potong rambut pada anak balita, dan pernikahan. Naskah yang dibacakan pada beragam acara tersebut disesuaikan dengan permintaan di empunya hajat. Dalam acara ngurisang, naskah yang dibacakan bisa takepan Indarjaya, sedangkan dalam acara pernikahan dapat dibacakan naskah Dewi Rengganis. Takepan Indrajaya berisi kisah putri bisu yang kemudian bisa berbicara setelah disapa seorang pemuda. Adapun naskah Dewi Rengganis berisi pedoman muda-mudi dalam memilih jodoh. Salah satu pembaca takepan yang relatif populer adalah Nari alias Amak Nurmani atau Mini. Usianya sudah lanjut 70 tahun, namun ia masih seringkali mendapat permintaan warga Lombok untuk. Jadi ide pokok bacaan di atas. Ide pokok.
Ini kekayaan budaya Lombok. Kekayaannya apa? Kekayaan budaya. Ini kurang mencakup. Sebentar, teman-temanku. Sebentar. Nih, option 1 kita kekayaan budaya Lombok. Ini bukan mencakup keseluruhan inti dari paragraf. Jadi ini kurang mencakup ya. Ini masih berupa umum. Kekayaan budaya Lombok itu harusnya titik-titik berupa apa? Nah, kemudian yang B, membaca naskah lontar sebagai tradisi di Lombok. Kita tandai dulu. Pembaca lontar yang populer di Lombok. Isi naskah ini tidak, ini jelas ya. Perlunya pelestarian naskah lontar tidak. Ingat ya guys. Untuk ini jawaban yang tepat itu adalah B. Karena kenapa? Gagasan utama setelah kita baca ya, kita baca naskah budaya ini atau sastra. Bacaan tersebut ini memiliki gagasan utama, yaitu tradisi membaca naskah lontar di Lombok pada beragam acara seperti khitanan. Di mana? Khitanan. Ada khitanan dan juga ngurisang atau potong rambut pada anak balita dan pernikahan. Nih, ngurisang. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah naskah lontar sebagai yang tradisi Lombok. Aku lihat jawabannya ya. Nah, kita ditandai dari mana? Setelah kamu membaca, nanti itu ide pokok itu ada di awal kalimat. Kita lihat nih ya opsinya juga, apakah sesuai kalimat ide pokok itu ada di awal, deduktif, induktif, di awal dan juga di akhir paragraf. Apabila di awal paragraf itu tidak ada di optionnya, maka kita cari di paling akhir. Kita juga mencocokkan seperti itu teman-teman. Kalau di tengah biasanya kita langsung ini. Kita penyesuaiannya. Kalau di sini kan gini, membaca naskah lontar sebagai tradisi di Lombok. Nah, tradisi membaca naskah lontar biasanya diselenggarakan pada acara tersebut seperti khitanan. Ini kita adakan. Tradisi membaca naskah lontar sebagai tradisi di Lombok. Nah, tradisi ini meliputi seperti khitanan, ngurisang, dan juga takepan Indrajaya. Sebentar. Inti bacaan. Kita cepat ya guys. Inti bacaan di atas. Inti bacaan di atas. Membaca naskah lontar menjadi tradisi Lombok. Ini termasuk ide pokok ya. Tradisi membaca naskah lontar sudah mulai ditinggalkan, tidak malah dilestarikan. Naskah lontar memiliki banyak ajaran. Kemudian membaca naskah lontar dilakukan dalam acara tertentu. Nih. Kenapa deh? Pernyataan tersebut benar karena pembacaan naskah lontar itu dilakukan pada acara khitanan murisang ya. Jadi membaca naskah lontar itu dilakukan dalam acara tertentu. Kita kembali lagi ke bacaannya teman-teman. Di sini membaca naskah lontar itu dilakukan dalam acara tertentu. Ini hampir sama. Inti bacaan dengan ide pokok itu hampir sama. Malah sama nih. Membaca naskah lontar dilakukan dalam acara tertentu. Jadi ini yang mencakup keseluruhan. Jadi kalau misalkan kalian cuma inti bacaan di atas, pembaca naskah lontar sudah lanjut usia. Ini jelas salah ya. Ini nggak mencakup keseluruhan dari teks. Kalau yang D, ini membaca naskah lontar dilakukan dalam acara tertentu. Nih.
Ini kalimat utamanya. Kemudian dikhususkan lagi penjelasan di sini seperti hitanan, murisan atau potong rambut pada anak balita dan pernikahan. Jadi jawabannya yang 4 itu adalah D. Ini berarti ide pokok dan juga inti bacaannya berada sini di tengah paragraf. Kalau yang pertama ini namanya pengenalan dari paragraf. Ini di sini inti, ini penutupnya. Ini termasuk ke narasi. Lanjut ya. Pernyataan yang berhubungan dengan isi bacaan di atas. Silakan ada yang menjawab lagi nggak? Terus aku nggak fokus di sini loh. Di Oh iya, Is aku jarang melihat chat ya. Aku fokus ke pembahasannya dulu. Nanti aku baca. Pernyataan yang berhubungan dengan isi. Siapa ya? Ini siapa yang mencoret? Hayo. Yang mencoret merah ini siapa? Nih. Naskah lontar tergerus oleh kemajuan teknologi. Apakah benar? Apakah ada yang membahas jika naskah lontar tergerus oleh kemajuan teknologi? Tidak kan? Di sini nggak ada. Tadi aku baca tidak ada. Nih, kita baca lagi secara cepat lagi ya, biarkan ini. Tidak. Ada banyak naskah lontar yang hilang. Malah di sini tuh dilestarikan loh guys. Kemudian lanjut. Generasi muda sudah tidak tertarik membaca naskah lontar. Tidak membahas. Kalau kalian cermat loh. Ada lomba membaca naskah lontar. Tidak membahas lomba. Tidak ada spesifik membahas lomba. Nah, Nari adalah salah seorang pembaca naskah lontar. Nih, jadi jawabannya ada ya. Kita lihat di paragraf nomor 3. Salah satu pembaca tangkapan yang relatif populer adalah Nari alias Amak Nurmani atau Mini. Usianya sudah lanjut 70 tahun, namun ia masih sering. Jadi jawabannya ada ya, guys. Ya, teman-teman. Nih, pernyataan yang berhubungan. Pernyataan yang berhubungan. Aku lihat kolom chat dulu deh. Kenapa gagasan utama bukan? Karena ya, thank you ya Kak Yuni, gagasan utama tidak harus letaknya di awal, bisa di akhir kalimat atau di tengah. Itu tergantung teksnya nanti. Next, 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 next. Wait sebentar. Jangan mencoret ini ya. Ini ada yang merah loh tadi. Mungkin kecoret ya buat kalian. Sebentar. Nih lanjut ya. Nih, nanti kalian juga dikasih soal seperti ini. Teman-teman jangan lupa ya buat kalian yang ingin ingin pembahasan lebih intensif juga kalian bisa daftar di SAS SNBT nanti bareng para mentor-mentornya juga. Silakan ya teman-teman. Ini merupakan salah satu soal literasi bahasa Indonesia. Berikan tanda centang pada kolom benar atau salah setiap pernyataan berikut ini sesuai dengan bacaan. Naskah Dewi Rengganis berisi kisah Putri Bisu yang bisa berbicara setelah disapa seorang pemuda. Aku notice.
Sebentar. Naskah Dewi Rengganis berisi kisah putri bisu yang bisa berbicara. Salah ya. Ini salah. Berisi apa? Nih, adapun naskah Dewi Rengganis itu berisi pedoman muda-mudi memilih jodoh. Jadi itu jawabannya salah. Untuk yang di sini hanya generasi tua yang masih bisa membaca naskah takepan. Ini salah ya, ini salah. Dibacakan oleh Dewi Rengganis. Jadi ini kenapa salah? Karena tidak dijelaskan bagaimana regenerasi atau pengajaran naskah takepan kepada generasi generasi muda. Jadi tidak dijelaskan bagaimana regenerasi atau pengajaran naskah takepan kepada generasi muda. Jadi ini salah pernyataannya. Kemudian, naskah takepan ditulis dengan beragam aksara daerah. Nih, menggunakan bahasa Jawa kuno, Jawa, Bali, dan Sasak. Berarti kan ada naskah takepan itu ditulis dengan aksara daerah. Ada ya. Nih, gitu. Kemudian pembacaan naskah takepan dilakukan dalam beragam acara perayaan masyarakat Sasak. Kita cari. Kalau kalian bacanya sekali langsung nyantol, itu lebih gampang. Nah, jawabannya benar karena tradisi membaca naskah lontar itu dilakukan pada acara seperti hitanan. Nih, ini ya, ya ini ya teman-teman, hitanan, murisan, dan potong rambut. Dilakukan dalam beragam acara. Ini ya yang nomor 1, 2, 3, 4. Yang keempat, murisan atau potong rambut. Ada, benar. Hanya etnik Sasak yang diperbolehkan mengikuti tradisi pembacaan naskah takepan. Ini salah ya, karena pembacaan naskah takepan itu dilakukan secara terbuka kepada masyarakat Sasak. Namun ini masih karena biasanya masyarakat pada masyarakat dilakukan secara terbuka malahan dan diketahui oleh turis dan masyarakat lainnya. Dapat dibaca. Next. Aku baca komentar dulu ya. 4 benar. 4 benar. Ah, 4 benar. 1 salah. Oke, Kak Yuka. Sebentar, aku baca ya satu-satu. Kak Yura, 1 salah. Betul. 4 benar. Betul. SS. Oke, jawabannya SSBBS. Oke, Kak Tiffany. Nice. Maaf, Kak, aku telat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini masih ini kok. Masih materi. Nanti kalian aku kasih latihan soal ya. Oke, oke, oke. Lanjut ya, lanjut ya, lanjut. Eh, malah aku coret. Astagfirullahaladzim. Maaf, maaf. Oh ya guys, sorry teman-teman. Jadi jawabannya SSBBS. Oke, kita next. Next ya. Contoh soal lagi. Eh, kalian deh ganti kalian yang menjawab. Silakan. Aku baca kolom komentar loh. Silakan teman-teman, aku kasih waktu kurang lebih berapa ya? 5 menit lah cukup ya.
Wait, sebentar, sebentar. Kalian bergercep sekali ya kalau menjawab. Semoga sukses di SNBT tahun ini ya, tahun 2025. Kalimat yang menjadi perbaikan. Kita langsung melihat di kalimat ini. Nomor 7. Ih, nih, kalimat nomor 7-nya, di sini ada tertulis pembelian S400. Aku tandain dulu teman-teman. Sampai sini ya. Pembelian S400 oleh Turki tidak konsisten dengan berbagai komitmen-komitmennya terhadap NATO. Nah, pada kalimat 7 ini terjadi pada penggunaan kata dan makna jamak yang digunakan bersamaan dalam satu kalimat. Kata tersebut merujuk pada kata berbagai dan komitmen-komitmennya. Dua bentukan kata tersebut menjelaskan tindakan yang menyatakan lebih dari satu atau banyak. Seharusnya penulisan yang tepat itu berbagai komitmen. Nih. Jadi di sini harus berbagai komitmen, bukan ini kan maknanya jamak ya, berbagai komitmen-komitmennya. Ini berbagai itu maknanya jamak. Jadi lebih tepat jika diganti dengan berbagai komitmen atau berbagai komitmennya menghilangkan kata berbagai. Malah ini harus salah satu, jadi tidak boleh disandingkan. Kalau misalkan di sini komitmennya berbagainya ini hilang. Kalau misalkan kita lebih memakai berbagi, jadi komitmennya ini berbagai komitmennya seperti itu. Kita milih ini soalnya makna jamak semua ini berbagai dan komitmennya ini maknanya jamak. Kemudian kita harus memahami bahwa perbaikan kalimat merujuk pada tindakan memahami kesalahan dan mengganti dengan sesuatu yang benar, bukan merubah gagasan atau pola kalimat. Kita harus merubah atau perbaikan dari menjadi sesuatu yang benar. Jadi jawabannya apa teman-temanku? Ada yang menjawab C? Nomor 7 C ya. Jadi pembelian S400 oleh Turki tidak konsisten dengan komitmen. Jadi berbagainya itu dihilangkan karena maknanya sama jamak. Lanjut nomor 8, fakta terkait pembelian S4 oleh Turki terdapat pada kalimat fakta terkait pembelian. Aku langsung aja ya, langsung tembak di ini. Kalimat 5 kita lihat. Soalnya aku sepintas. Kita lihat kalimat 5. Terlihat kan? Terlihatlah. Sistem pertahanan S-400 buatan Rusia tersebut diterbangkan ke pangkalan militer di ibu kota Turki, Ankara. Kalimat 8. Kalimat 8. 6, 7, 8. Tindakan ini berdampak buruk bagi interpelasi terkait pembelian S-400 oleh Turki. Di sini ada yang menjawab ini enggak? Yang nomor 8. Nomor 8 itu 5. Nomor 8 itu 5. Nomor 5. Fakta terkait pembelian S-400 oleh Turki terdapat pada terkait pembelian. Kita lihat nih. Sistem pertahanan buatan Rusia tersebut diterbangkan. Nah, ini nih, diterbangkan ke pangkalan militer ibu kota Turki. Ankara nih. Ini fakta. Kita di sini yang dicarikan fakta terkait pembelian. Nih, ini ya, sistem pertahanan S-400 buatan Rusia tersebut diterbangkan. Ini fakta ya. Nah, fakta merujuk pada tindakan, ungkapan, atau pernyataan yang dilakukan sebenarnya dan sejelasnya. Dalam fakta ini tidak ditemukan ambigu ya, atau sifat keraguan, tidak pasti nih. Jadi faktanya kita lihat nih, di sini udah ada aksi yaitu diterbangkan ke pangkalan militer. Ini merupakan salah satu fakta jika pembelian S-400 oleh Turki itu memang sudah dilakukan. Jadi jawabannya adalah B.
Tapi kan kalimat 2 sudah merespon. Ya, oke, di sini aku jelasin dulu ya kenapa 5. Nah, sebentar. Fakta merujuk pada tindakan, ungkapan, atau pernyataan yang dilakukan sebenarnya dan sejelasnya. Dalam fakta tidak ditemukan ambigu atau sifat keraguan atau tidak pasti. Keraguan ditemukan dalam menjelaskan tindakan, menyatakan angka, atau menggambarkan sikap. Nah, kan kenapa pada kalimat nomor 5 ini fakta yang ditemukan satu. S-400 itu buatan Rusia. Ini fakta-fakta sebentar guys. Ini mouse-nya sedikit kacau sebenarnya. Mouse-nya belibet. Nih, informasi fakta yang kita temukan dalam kalimat nomor 5. Nih, yang pertama itu S-400 itu buatan Rusia. Nih, buatan Rusia. Ini fakta nomor 1. Kemudian, yang kedua diterbangkan atau dikirimkan. Ini juga merupakan fakta. Kemudian, yang ketiga ke pangkalan militer ibu kota Turki, Ankara. Nah, jadi kan tidak menimbulkan keraguan. Berarti jawabannya yang tepat itu kalimat nomor 5 atau B. Kemudian next ya, inti kalimat. Inti kalimat 3. Oh, maaf. Nih, inti kalimat dari nomor 3. Gedung Putih menyebutkan Turki akan tetap menjadi mitra strategis yang penting dan bahwa kerjasama keamanan akan berlanjut. Sebentar, ini tercoret. Maaf, maaf. Oke, wait. Gedung Putih menyebutkan Turki akan tetap menjadi mitra strategis yang penting dan bahwa kerjasama keamanan akan berlanjut. Nah, inti kalimat 3 di sini apa? Kita bahas langsung ya. Gedung Putih menyebutkan Turki tetap menjadi mitra strategis. Wah, langsung nih. Gedung Putih menyebutkan Turki akan tetap menjadi mitra strategis. Intinya di sini. Berarti betul ya, yang A. Kalau yang B, Turki tetap menjadi mitra strategis. Turki tetap menjadi mitra strategis. Kurang tepat ya. Aku jelasin dulu. Ini kalimat merupakan pokok permasalahan yang menjelaskan topik kalimat secara umum. Inti kalimat itu dibentuk oleh pembentukan subjek, predikat, dan objek yang tidak menyertakan keterangan atau vertikal lainnya. Pada kalimat gedung putih itu termasuk subjek, menyebutkan, itu predikat. Turki akan tetap menjadi mitra strategis, itu objek, yang penting dan bahwa kerjasama keamanan akan berlanjut. Kemudian kita sederhanakan menjadi gedung putih itu masuk subjek ya. Gedung putih itu masuk subjek. Kita rubah. Gedung putih itu menjadi subjek, kemudian menyebutkan itu predikatnya. Nah, kemudian Turki akan tetap menjadi mitra strategis. Itu ini menyebutkan ini predikat Turki tetap menjadi mitra strategis ini merupakan objek. Tindakan yang dilakukan adalah atribut atau pelengkap objek yang menjelaskan lebih detail. Jadi kita kembali lagi nih. Kalau yang B, ini kurang tepat. Jadi jawabannya A yang aku baca dulu komentarnya. Nanti aja deh. Simpulan bacaan. Simpulan bacaan. Turki tidak akan menjual S4 yang dibeli. Ini salah. Jelas-jelas tadi. Amerika Serikat memperingatkan anggota NATO untuk tidak jadi membeli S-400. Ini salah ya. Ini tidak mencangkup. Nah, pembelian S-400 merupakan pelanggaran komitmen Turki terhadap NATO. Kan pada bacaan itu digambarkan masalah terjadi ketika Turki membeli S-400 dari Rusia. Ini menimbulkan persoalan di antara Turki dengan Amerika Serikat.
Lalu bagaimana kita menyimpulkan masalah tersebut? Kita hanya perlu mencari alasan di balik permasalahan apa yang menjadi persoalan. Kesimpulannya yaitu pembelian S-400 merupakan pelanggaran komitmen Turki terhadap NATO. Ih, itu teman-teman. Jadi di sini C ya. Jadi pembelian S-400 merupakan pelanggaran. Nah, kita hanya perlu mencari alasan di balik permasalahan apa yang menjadi persoalan. Sembilan kata inti kalian harus. Nah, betul Kak Yuni. Kak Yuni, thank you ya. Sembilan, sembilan A. Ya, sembilan A. Next, next. Bisa kayak gini. Itu namanya kuliah. Kayak Oke, aku ada soal latihan buat kalian. Kalian bisa buat belajar di rumah nih. Ini silakan teman-teman, kalian kerjakan ya. Nanti aku spill jawabannya kan. Silakan guys, buat kalian. Ini berapa peserta? Sebentar. Sebentar ya, ya teman-teman. Oke, silakan buat kalian. Ini merupakan latihan soal. Di sini ada simpulan, pernyataan, kemudian ada kalimat topik. Buat teman-teman yang mau pembelajaran intensif untuk SAS, SNBT, kalian bisa join di kelas premium atau kelas privat kita. Kita dapat. Nanti aku share ya. Oh ya, yang ini enggak kepotong kok. Ini ya, ini ada di layar sebelah sini dan di sebelah sini. Apakah terlihat jelas? Kak, daftarnya di mana Kak bimbelnya? Oh iya Kak, nanti ya. Nanti aku share setelah kalian jawab ini. Apa? Jawab soal ini dulu. Jadi stay aja dulu di sini ya. Nanti habis ini deh aku share. Ini contoh soal literasi bahasa. Buat kalian nanti tipsnya kalian juga harus banyak-banyak latihan ya. Kak Yura. Nih, mohon maaf suara aku sedikit kecil. Enggak sih Kak. Yang nomor satu ya? Sebentar. Sebentar. Nih, berdasarkan teks tersebut sih, aku membahasnya secara cepat ya, karena aku di sini hanya diberi kesempatan waktu cuma sedikit. Berdasarkan teks tersebut dapat disimpulkan bahwa Keraton Surosowan merupakan bukti sejarah bahwa nih, keraton merupakan bangunan yang berperan penting bagi sebuah kerajaan. Contohnya adalah Keraton Surosowan yang berperan penting dalam percaturan sejarah masa lalu. Keraton ini merupakan pusat dari Kerajaan Banten abad. Nah, di sini kita lihat ya. Simpulan yang sesuai dengan bacaan di atas. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Ini tidak mencakup semuanya. Bentar, aku kasih notif catatan. Bentar, sebentar ya teman-teman. Nih, wait. Nah.
Kalau kita menjawab ini tidak mencakup keseluruhan. Nah, kalau yang B, karena ini kan membahas Keraton Surosowan. Ini lebih membahas ke Keraton Surosowan. Jadi jawabannya itu, ini aku bahas B. cepet. Mana ini? Eh, nih. Keraton Surosowan merupakan bukti bahwa Kerajaan Banten pernah berjaya. Nah, kalau yang ini, berdasarkan teks kita dapat menyimpulkan bahwa Keraton Surosowan itu merupakan bukti sejarah bahwa Kerajaan Banten pernah berjaya. Nih, merupakan pusat dari kerajaan. Ya, kerajaan, percaturan keraton ini merupakan pusat dari kerajaan Banten. Terang penting. Jadi ini jawabannya lebih ke B. Keraton Surosowan merupakan bukti karena di sini membahas secara detail Keraton Surosowan. Nah, Keraton Surosowan ini merupakan bukti bahwa Kerajaan Banten pernah berjaya. Aku kasih note dulu ya. Soalnya tadi hilang. Apa sih yang menandakan kejayaannya? Wait, ini ya. Ini keraton ini dari Kerajaan Banten pada abad. Ini menandakan kejayaan. Jadi jawabannya B. Langsung ya, pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan. Keraton Surosowan dibangun kembali pada masa Belanda. Apakah di sini ada yang menyebutkan Belanda? Tidak kan? Nah, pernyataan tersebut itu salah karena pernyataan di paragraf kedua ini. Paragraf kedua yaitu pada tahun 1808 keraton ini mengalami kehancuran kembali. Mengalami kehancuran kembali. Nih, aku kasih notes. Ini ya guys. Ini kita lihat di option nomor yang A. Ini di sini dibangun kembali. Padahal di sini pada tahun 1808 keraton ini mengalami apa ini? Mengalami kehancuran kembali oleh Belanda. Malah mengalami kehancuran kembali, bukan dibangun kembali. Jadi udah kelihatan kan jawabannya itu. Ini aku secara cepat ya. Kemudian kalimat topik paragraf kedua di atas. Kalimat topik. Kalimat topik pada paragraf kedua. Paragraf kedua kita baca. Dalam perjalanan sejarahnya, Keraton Surosowan mengalami pasang surut. Keraton ini pertama kali dibangun pada masa Sultan Hasanuddin, akan tetapi keraton itu kembali hancur dan dibangun kembali oleh Sultan Haji tahun 1680 sampai dengan 1681. Pada tahun 1808, keraton ini mengalami kehancuran kembali oleh Belanda. Sejak saat itu, Keraton Surosowan hanya berupa puing-puing. Nah, kalimat topik paragraf kedua di atas ini yang tepat adalah kita lihat option nomor A, opsi nomor 2. Keraton Surosowan mengalami pasang surut. Kita lihat nih. Mengalami pasang surut. Berarti kan kalimat topiknya adalah mengalami pasang surut. Ini kalimat khususnya. Nih, di sini nih. Opsi tersebut merupakan kalimat utama paragraf kedua karena Keraton Surosowan itu mengalami proses penghancuran dan pembangunan kembali secara berulang, mulai dari pembangunan di masa Sultan Hasanuddin, dibangun kembali oleh Sultan Haji, hingga dihancurkan kembali oleh Belanda. Itu guys. Jadi jawabannya di sini itu adalah A. Aku langsung cepet-cepet info. Keraton yang B kita lihat ya, keraton itu kemudian dihancur dan dibangun kembali. Enggak.
Di keraton itu kemudian hancur dan dibangun kembali. Karena justru yang di sini dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Has- Pembangunan itu dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dan Sultan Haji, bukan hanya Sultan Haji aja. Ini salah. Ini yang C juga salah ya. Ini malah nggak mencakup keseluruhan. Karena di sini tuh tidak hanya membahas tentang kehancuran oleh Belanda. Keraton Surosowan hanya berupa puing-puing. Ini salah. Ini udah jelas salah. Keraton itu dibangun kembali oleh Sultan Haji. Ini salah. Ini yang melakukan pembangunan itu Sultan Haji dan juga Sultan Hasanuddin. Jadi jawabannya ini ya. Next, 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 next. Next, wait. Aku baca komentarnya nanti ya. Silakan guys, nanti aku spill jawabannya ya. Aku langsung jawab. Aku kasih waktu 5 menit deh, kalian jawab ya. Oke, Kak Yura. Oke guys, silakan, silakan. Kalian membaca cepat atau skimming? Oke guys, oke, oke, oke semuanya. Thanks ya guys yang udah aktif dalam menjawab. Mohon maaf kalau aku nggak terlalu memperhatikan meeting chatnya. Silakan. Silakan, silakan, silakan yang mau menjawab. Oke, 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 oke. Silakan menjawab, teman-teman. Kurang tiga, apa sih, 5 menit lah. 5 menit ya. Nanti aku langsung jawab. Ini waktunya sangat singkat. Sambil aku baca chat. Oke, 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 oke. Oke, oke. Silakan menjawab ya guys. Aku tunggu. Kalian baca dulu deh. Baca secara cepat. 1 menit lagi ya. Aku bah aku bahas secara cepat beserta alasannya. Oke, 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 Kak Yura. Ada lagi nggak? Nih, 5 apa 5? Oke, aku jawab ya. Yang pernyataan nomor 1, Keraton Surosowan menjadi pusat kerajaan Banten selama 500 tahun. Aku not. Nih, kok ini draw? Pilih draw. Nih, yang pertama pernyataannya Keraton Surosowan menjadi pusat kerajaan Banten selama 500 tahun. Ini pernyataannya salah ya. Ini kita lihat nih. Karena
Pernyataan salah karena rentang waktu antara abad ke-16 hingga ke-19 ini adalah sekitar 400 tahun, bukan 500. Jadi ini salah. Nih. Kemudian yang kedua, Sultan Hasanuddin membangun kembali Keraton Surosowan pada tahun 1680 sampai dengan 1681. Sultan Hasanuddin, kita lihat ya, Sultan Hasanuddin. Ini pernyataannya salah karena kenapa? Karena kenapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang... Nih, yang membangun tahun 1681 itu bukan Sultan Hasanuddin, melainkan Sultan Haji. Nih, bukan Sultan Hasanuddin ya, ini salah. Ini salah. Kemudian yang ketiga, beberapa sisa-sisa bangunan Keraton Surosowan masih bisa dikunjungi masyarakat sebagai objek wisata. Ini benar. Ya, itu benar. Nih, saat ini sebagian besar bangunan masih terpendam di dalam tanah, hanya sebagian kecil yang sudah dimunculkan mulai beberapa kali ekskavasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sisa-sisa bangunan yang menarik dan masih dapat diamati, antara lain seperti ini ya, guys. Masih dapat diamati. Jadi, ini benar. Kemudian yang keempat, ini jawaban untuk yang bagian tiga di sini ya. Menarik dan masih dapat diamati. Jadi benar. Dapat dikunjungi masyarakat sebagai objek wisata. Lanjut, Keraton Surosowan tidak dibangun kembali pasca kehancuran Belanda. Ini benar. Karena Keraton Surosowan tidak dibangun kembali pasca dihancurkan. Pernyataan benar karena sejak dihancurkan tahun 1808 oleh Belanda, Keraton Surosowan ini tidak dibangun ulang. Nih, di sini tidak ada penjelasannya ya. Hanya ini kecoret. Aku lagi. Nah, di sini sejak saat itu Keraton Surosowan hanya berupa puing-puing saja. Jadi tidak dibangun ulang, ya. Kemudian selanjutnya penggalian sisa peninggalan Keraton Surosowan pertama kali dilakukan oleh peneliti dari Universitas Indonesia. Ini salah. Kenapa salah? Pernyataan salah karena pada tahun 1967 dilakukan penggalian oleh gabungan peneliti dari Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Ya, itu guys. Jadi gabungan jadi. Oke. Adakah yang menjawab SSBBS? Siapa yang menjawab SSBBS? Harus teliti banget sih ini. Betul. Itulah guys, ini tapi nggak ada bilang kalau jadi objek wisata, Kak. Nah, kenapa? Saat ini, sebagian besar sisa-sisa bangunan masih terpendam di dalam tanah, hanya sebagian kecil yang sudah dimunculkan kembali. Kini langsung Pusat Penelitian Arkeolog Nasional dari Universitas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa sisa-sisa bangunan yang menarik dan masih dapat diamati. Ini ya teman-teman, ini menarik dan diamati antara lain bisa yang masih dapat diamati antara lain kita lihat tembok keliling, struktur fondasi bangunan, struktur lantai, saluran air, kolam pemandian. Ini bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata. Jadi ini benar. Masih bisa ya. Karena ada tembok lilin, struktur fondasi bangunan, struktur lantai, saluran air, kolam pemandian, dan sisa bangunannya itu masih bisa. Ini ya guys, kata kuncinya masih bisa. Kita lihat beberapa sisa bangunan keraton. Jadi, nih.
Diketahui bahwa sisa-sisa bangunan yang menarik dan masih dapat diamati. Nih, ada kata masih bisa. Bentar ya. Oke, Oke guys. Jelas. Udah ya. Bentar. Bentar guys. Oke. Ini ada soal latihan buat kalian. Kalian bisa belajar di rumah. Kalian screenshot ya. Ini soal. Latihan soal buat di rumah. Bentar, aku hapus dulu. Ini screenshot dulu ya. Silakan. Oh iya teman-teman. Ini kok nggak bisa. Nah, buat kalian yang mau ada pembelajaran nih buat kalian yang pelatihan SAS 2025 yang super ambis SNBT, nanti kita lebih intensif privat. Nah, untuk fasilitasnya kalian bakal dapat 8 kali pertemuan intensif, 11 tryout nasional, satu set modul ambis dan juga workbooknya nih. Kalian juga dapat perancangan strategi kelas 12 yang efektif untuk kelas 12. Ada konsultasi jurusan guys, bersama para mentor-mentornya misalkan kalian bingung jurusan. Misalkan kalian bingung nih antara jurusan dengan nilai kalian, nanti kalian bisa konsultasi dengan para mentornya juga. Kalian nanti diarahin teman-teman. Kalian juga dapat recording kelas yang bebas akses juga. Kalian juga dapat rapot belajar. Nah, fungsi dari rapot belajar ini nanti kalian bisa memantau track record nih, pencapaian kalian selama mengikuti kelas pelatihan SAS Super Abis SNBT. Kalian juga dapat informasi dan akses pendaftaran PTN dan juga beasiswa kalau kalian ikut di pelatihan SAS Super Abis SNBT tahun 2025. Caranya gimana Kak? Caranya kalian pendaftaran di link ini ya, s.id garis miring daftar SAS 2025. Kalian juga dapat live class gratis setiap minggu. Ada pertanyaan seputar ini? Jam berapa mulai lesnya, Kak? Nanti kita infokan, nanti kita fleksibel. Jadi teman-teman ada info lagi nih, untuk satu satu Zoom-nya itu cuma 10 orang. Nanti kalian lebih fokus dan juga kondusif. Jadi kalian kan biasanya kalau rame-rame kan ada yang ini ya, kayak kayak malu-malu, entah entah kayak mau tanya jawab juga malu. Jadi kita cuma 10 orang guys. Kak, ini khusus SBT atau ada yang kedinasan Kak untuk membahas SKD? Oh iya, yang nanti SKD ada lagi loh. Nanti kayak ini khusus SNBT. Nah, ini untuk SNBT. Nanti yang SKD CPNS kita juga ada linknya. Nanti aku spill ya. Untuk yang wait. Nah, buat teman-teman langsung join di kelas pelatihan SAS. Untuk yang CPNS tuh ada loh. Sebentar guys, aku share linknya buat yang di kolom komentar ya. Buat kalian yang persiapan ke CPNS juga, kita juga ada. Nanti bareng mentor. Kalau aku di CPNS, soalnya juga aku ikut CPNS. Sebentar guys. Kak mau SS soalnya tadi. Oh iya Kak, sebentar ya. Sebentar teman-teman, sebentar ya. Aku kasih link buat kalian. Nih, sebentar. Ini ya guys, buat Astagfirullah, sebentar. Sebentar guys. Maaf, maaf kalau lama. Ada Kak. Ada nanti kalian hubungi nomor ini ya. Bentar. Aku chat. Kalian hubungi nomor ini ya untuk informasi kelas. Nih. Ini nomor aku. Nanti kalian chat ya. Nih. Untuk informasi lebih.
Nih, untuk kalian yang mau tanya-tanya, bisa langsung melalui ini. Sebentar guys, aku mencari link ini loh. Link. Kalian yang mau tanya-tanya soal kelas pelatihan SAS dan juga Super Ambu dan juga tentang SKD CPNS kalian sebentar aku cari dulu ya. Tahan-tahan jangan meninggalkan grup ini. Grup ini, Zoom ini maksudnya. Hmm. Nih, kalau kalian yang mau tanya-tanya silakan hubungi nomor ini untuk kalian yang mau join di kelas CPNS, kalian bisa di link ini ya. SID kelas CPNS. Nah, ini kalau itu yang aku share setiap minggu rutin. Jadi kita rutin 8 kali pertemuan intensif nih. Nanti juga diselingi juga trick out setiap minggu, bukan setiap minggu guys. Selama 8 kali pertemuan dalam sebulan. 8 kali pertemuan selama 1 bulan. Guys, ini ada link kelas CPNS buat kalian nih. Tadi kakaknya siapa? Kakak Tiffany. Nah, itu. Masuk aja di link itu ya. Bisa bergabung. Jadi gimana, Kak? Nanti kakaknya dikasih track apa recordnya, record dari kelas. Kalau misalkan berhalangan hadir. Apakah tertutup ini? Ini ya. Nah, jadi kalau pelatihan SAS ini kita secara Zoom dan juga website, kalian bakal dapat 8 kali pertemuan intensif sebagai tryout nasional. Kemudian kalian juga dapat satu set modul ambis juga dan juga workbooknya. Kemudian perancangan strategi kelas 12. Ini juga bisa buat kalian yang kelas 10, 11, 12 dan juga gap year. Tuh, konsultasi jurusan kalian juga dapat nih dari mentor. Nanti setiap Tiap apa tiap pertemuan nanti ada sharing session guys. Jadi jangan khawatir kalian yang masih bingung seperti itu. Nanti kalian bebas bertanya karena satu Zoom itu cuma 10 orang. Kemudian kalian juga diberi news update SNBT. Apalagi news update ini soalnya ya kalau menjelang hampir hari H itu ketentuan dan peraturan itu berbeda. Jadi nanti kita kasih news update itu tentang peraturan dan ketentuan, kemudian informasi dan akses pendaftaran PTN dan juga beasiswa. Nah, kita kan mungkin di antara kita cuma tahunya beasiswa itu dari KIP aja, gitu ya. Nah, tapi di luar sana kalau kalian sering-sering sering-sering stalking ya, stalking dari sosial media dimanapun baik Instagram ataupun TikTok itu masih banyak banget, apalagi ada tuh beasiswa BUMN juga. Jadi kita nanti ngasih kalian informasi dan akses beasiswa juga. BTW kita dari Patron malah ada beasiswa, guys. Asik. Oke, Kak. Sebentar tadi tadi ada yang ini yang nanya, screenshot soal siapa? Screenshot soal. Gimana linknya, Kak? Aku SKD dan CPNS belum ada, Kak. Ini linknya di sini ya buat ini Kak siapa tadi? Kak Tiffany nih. Ini ya buat Kak siapa tadi yang bertanya tentang membahas soal SKD CPNS nih. Oke, oke, oke. Oke. Oke, di sini aku langsung bahas ya untuk jawabannya itu.
Ini untuk jawabannya, aku langsung bahas ya, soalnya aku mau mengakhiri buat Zoom ini. Oke, teman-teman. Oh, ide pokok bacaan di atas adalah, kita langsung tembak ya, buat tembak jawabannya. Di sini berdirinya negara Utopia. Letak negara Utopia. Usia. Ini udah kelihatan loh guys. Berdirinya negara, letak, usia, ciri-ciri. Kita lihat nih. Utopia adalah negara tertua di dunia. Negara itu telah terbentuk sejak sebelum 4.900 tahun yang lalu. Utopia terkenal di Afrika Timur, tepatnya sebelah pintu masuk Laut Merah. Negara tetangganya adalah Kongo, Sudan, Somalia, dan Djibouti. Wilayah Utopia cukup luas, hampir 2 kali luas Pulau Sumatera. Negara ini sering dilanda cuaca buruk dan musim kering berkepanjangan. Utopia adalah negara peternakan kelas 1 dunia. Jumlah sapi dan kudanya menempati urutan 10 dunia dengan, nah udah kelihatan kan? Ini membahas apa? Ciri geografis negara Utopia. Kenapa D? Karena bacaan tersebut memiliki gagasan utama tentang ciri-ciri fisik negara dan juga kondisi cuaca di Utopia. Jadi ciri-ciri geografis, teman-teman. Kemudian yang nomor 25, pernyataan berikut berhubungan baik secara eksplisit maupun implisit. Nih, Utopia menempati peringkat 10 dunia dalam hal ternak karena kualitasnya yang baik. Apa? Salah kan? Malah menempati urutan ke-1. Oke. Kekeringan merupakan salah satu masalah serius. Salah, karena kenapa? Ini nih, malah krisis pangan penduduknya menderita kelaparan. Ya, ini salah. Ini salah, guys. Ini salah, ini salah. Utopia termasuk negara penghasil kopi dunia. Menghasilkan kopi. Apakah dia penghasil kopi? Tidak. Tidak. Karena kenapa dia termasuk kurang tepat ya, ke-6. Ini masih dia posisinya masih ke-6, belum terbesar. Pengekspor kopi terbesar ke-6. Ini masih ke-6. Kalau terbesar itu 1, 2, 3. Itu ya. Krisis pangan yang terjadi di Ethiopia pernah menggemparkan dunia. Nih, menggemparkan dunia. Kekeringan dengan kemarau itu berbeda loh. Kekeringan dengan kemarau itu berbeda. Krisis pangan. Krisis pangan. Jadi jawabannya itu D. Jumlah ternak di Utopia ini salah. Kenapa jawabannya E? Salah guys. Krisis pangan yang terjadi di Utopia. Sebentar. Wait. Sebentar. Jangan. Nih. Krisis pangan yang terjadi di Utopia pernah menggemparkan dunia. Wait. Ini, ini lebih ke akibat kemarau yang sangat panjang. Negeri ini menggemparkan dunia karena dilanda krisis pangan dan penduduknya menderita kelaparan. Jadi kurang tepat ya. Yang menggemparkan dunia itu, krisis yang menggemparkan di Utopia itu adalah akibat kemarau karena dilanda krisis pangan. Jadi bukan cuma krisis pangan, tapi juga karena akibat kemarau. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak cuma satu. Kemudian kita lihat yang E ya. Jumlah ternak di Utopia cukup banyak. Nih, empatis dengan nih, ternak, ternaknya. Jumlah sapi dan kudanya menempati urutan ke-10 dunia dengan 2,6 juta.
Kata cukup banyak pada opsi ini tidak menjelaskan mengenai fakta. Tidak menjelaskan mengenai fakta atau keadaan sebenarnya dari negara utopia karena kata tersebut bersifat subjektif. Jadi jawabannya adalah E. Pernyataan berikut berhubungan baik secara eksplisit maupun implisit dengan bacaan di atas. Kecuali E ya. Karena kenapa kata cukup banyak pada opsi ini tidak menjelaskan mengenai fakta atau keadaan sebenarnya. Tidak menjelaskan fakta atau keadaan sebenarnya dari negara utopia karena kata tersebut bersifat masih subjektif. Kalau ini ya, ini masih. Oke guys. Oke guys, oke Kak Yuni, thank you ya udah bantu buat menjawab pertanyaan. Oke guys, thank you ya yang udah join di session free class dari Patreon. Jangan lupa buat kalian join di kelas SAS 2025 buat kalian yang mau mempersiapkan SNBT. Nih, silakan kalian screenshot informasi. Ya Allah, sebentar. Nih, kalian bisa langsung screenshot informasi ini. Nih, buat kalian yang belum join, silakan join dan dapatkan fasilitasnya berupa, aku sekali lagi ya, 8 kali pertemuan intensif, 8 kali pertemuan intensif, 11 tryout nasional, 1 set modul ambis dan juga workbooknya. Kemudian kalian juga dapat perancangan strategi kelas 12 efektif banget, konsultasi jurusan juga bersama para mentornya, recording kelas yang bebas akses. Kemudian kalian juga dapat rapat belajar, news update SNBT, informasi dan akses pendaftaran PTN dan beasiswa. Oke guys, silakan screenshot dulu pendaftaran ini buat kalian yang mau persiapan SNBT 2025. See you guys. Thank you. Thank you ya guys. Dadah. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.